Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar bersyukur Bapak Ibu karena luar biasa nikmat yang Allah berikan. Tidak banyak nikmat yang sama yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, mampunya kita mengawali hidup kita di masjid. Sering kami ulang-ulang di sini untuk lebih menguatkan kita. Allah berfirman ketika kita tidur itu Bapak Ibu, roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan ada yang Allah kembalikan dan ada yang tidak Allah kembalikan. Maka kita pernah mendengar ketika orang tidur malam dan tidak bangun-bangun dan akhirnya dikuburkan Bapak Ibu. Dan itu bisa juga berlaku untuk kita. Tapi alhamdulillah tidak Bapak Ibu. Allah angkat roh kita, Allah kembalikan. Dan alhamdulillah ketika Allah kembalikan kita awali hidup kita di masjid. Maka ini nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kami juga ingatkan dari kami kita semua, apapun persoalan kita Bapak Ibu, ya, apapun persoalan kita, syukuri itu. Karena apa? Karena Allah bisa buat lebih parah dari itu. Yakinlah Bapak Ibu, kalau ada ibu sakit-sakit, tidak nyaman dengan sakit ibu, sampai ibu merasa kurang hadirnya Allah, yakinlah Allah bisa buat lebih sakit lagi dari itu. Makanya apapun persoalan kita, seberat apapun persoalan kita, bersyukur saja Bapak Ibu, sabar saja Bapak Ibu, karena Allah bisa buat lebih parah dari itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-An'am. Ya, surah Al-An'am ini surat ke-6, ayat pertamanya Allah memuji diri Allah Bapak Ibu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang yang engkar masih menduakan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ini Bapak Ibu, ayat ini warning dari Allah. Allah puji dari Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi Bapak Ibu. Kemudian gelap dan terang Allah yang menjadikan. Kemudian Allah mengatakan begitu dahsyat, begitu hebatnya Allah. Masih ada orang engkar yang menduakan Allah. Maka jangan sampai Allah yang memuji diri Allah, kemudian Allah mengatakan ada orang yang engkar. Jangan kita yang engkar Bapak Ibu. Jangan sampai, karena Allah luar biasa menginformasikan dalam Al-Quran. Jangan yang diinformasikan salah itu kita. Maka rasakan kalau ada di antara kita Bapak Ibu, ada yang kita takutkan selain dari Allah, termasuk kita engkar di sini Bapak Ibu. Ada yang ingin kita mendapat pujian selain dari Allah, itu engkar Bapak Ibu. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita mengharapkan pahala satu sisi, juga mengharapkan terima kasih dari orang, juga mengharapkan penghormatan dari orang lain. Maka kita termasuk orang yang engkar di sini Bapak Ibu. Karena Allah jelas-jelas mengatakan segala puji bagi Allah, segala puji apapun digagah nilai, gagah untuk Allah. Nilai elok untuk Allah, nak doa Allah seperti Allah yang Bapak Ibu. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Menduakan itu salah satunya itu Bapak Ibu. Menduakan apa? Allah ingin selalu ingin dipuji oleh orang lain. Maka mulai sekarang kalau ada orang dipuji oleh orang lain Bapak Ibu, kita macam-macam. Atau misalnya ada kita menolong orang lain, kalau tidak diawak pada wadahnya memang tidak sukses ini.
Inyo masuk keraju di situ karena awak kenal orang dalam. Awak kecil masuk di tangga ambo tu cik ya. Amat masuk di tangga awak tu. Suksesnya. Tu awak tak nyesapul dari bu indah ada bapak ibu. Bapak bisa masuk di situ karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak doge dia awak tu. Awak kenal orang dalam kan dia Allah. Kenal orang dalam itu Allah mau awak kenal orang dalam. Maka jangan pernah ada seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan ayat keduanya, wallazi khalaqakum min tini summa qada ajala wa ajalun musamma indahu summa antum tamturun. Kemudian dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Setelah Allah mengatakan di ayat pertama, Allah menjadikan langit dan bumi, menjadikan gelap dan terang. Kemudian Allah mengatakan dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kan nak awak minta diciptakan ya Bapak Ibu. Nak ada kan? Sejauh mari nengok titik mata awak. Nak ada yang meminta dijadikan oleh Allah. Itu Allah informasikan hamba diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kemudian dia menetapkan ajalmu. Nah, inilah kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi ketika awak lihat misalnya suami awak misalnya kan harusnya awak bawa ke dokter ketika, tapi awak mungkin sibuk-sibuk lupa bawa ke dokter, meninggalnya jadinya. Ada sampai awak tersiksa loh. Oh dia menyasambung, mengamuk, tak bawa ke dokter tadi silap banambo. Jangan seperti itu. Kenapa? Allah mengatakan dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan. Bukan hanya Allah mengatakan kemudian dia mematikan kamu, tidak. Kemudian dia menetapkan ajalmu. Berarti sudah ada tanggal kematian suami kita, tanggal kematian anak kita. Maka sedih boleh, itu fitrah, tapi jangan tidak menerima takdir ini Bapak Ibu. Ini penting sekali. Maka kami katakan kalau orang yang benar-benar baca Al-Quran bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Dalam suka dan duka dia bisa menikmati hidup. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Batas kematian awak Bapak Ibu Allah saya yang tahu ya Bapak Ibu. Maka untuk itu karena hanya Allah yang tahu Bapak Ibu, jangan gunakan waktu kita sedetik pun untuk bermaksiat Bapak Ibu. Karena mungkin sedetik kita bermaksiat, sedetik itu maksiat kita. Maka sering kami katakan setiap detik yang berlalu pastikan berbuah kebaikan semuanya. Kalau sedetik berlalu kita salah kepada Allah, langsung bertobat. Sedetik berlalu salah dengan manusia, langsung minta maaf. Maka kapanpun kematian kita, detik apapun kematian kita, insya Allah kita husnul khotimah. Dan Allah mengatakan kemudian dalam kunci ayat ini dengan mengatakan indahu summa antum tamtarun, dan namun demikian kamu masih meragukannya. Bayangkan Bapak Ibu, jangan kita termasuk orang meragukan. Meragukan apa? Meragukan Allah yang menjadikan kita di tanah, Allah yang menentukan kematian kita. Jangan ada ragu. Kalau misalnya kita mengatakan seandainya minum B itu, seandainya dia tidak ke sana, kalau ada kata-kata seandainya itu, kita termasuk orang yang meragukan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.